Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah recording hari ini. Hari Minggu ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ibadah recording akan dilengkapi dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kami diberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, semua oleh karena kemurahan-Mu. Dan terima kasih atas anugerah-Mu yang besar, keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk ditaburi benih firman-Mu dan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa, biarlah Engkau hadir dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu. Biarlah ini menjadi doa setiap kita. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan jiwa kita yang terdalam. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita panggil namanya. Yesus, Yesus,
segalanya, Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa puji-pujian kita, syukur kita di hadapannya. Engkau sangat berarti bagi kami ya Tuhan. Oh, kami memuji-Mu. Engkau berharga dalam hidup kami. Nama Yesus sangat indah. Haleluya. Kami bersyukur. Mari agungkan Tuhan, sembah Dia. Kita bermazmur bagi Raja segala raja, Dia yang kudus dan layak disembah. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Engkau segalanya. Engkau kekuatan dan perisaiku ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kami mengecap segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, kita bersuka cita. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Dan rasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Yesuslah kebenaran dalam hidup kita. Biarlah setiap hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang sudah menyelamatkan setiap kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, ada hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, kita akan beribadah recording seperti ini sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak gereja. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin dan yang rindu untuk memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening terlampir. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudaraku semua
menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan, untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Biarlah pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadirat-Mu menyukakan hati-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Dalam seri khotbah saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang mengapa iblis tidak ingin kita mengerti kebenaran. Di dalam penyampaian topik ini saya mengatakan bahwa memang tidak menjadi jaminan bahwa seorang yang mengerti firman pasti berbuah, pasti berubah. Apalagi yang gak ngerti firman. Yang mengerti saja belum tentu berbuah, belum tentu berubah. Yang sudah pasti kalau tidak mengerti kebenaran, tidak mungkin atau mustahil untuk berbuah. Kalau saya bisa gambarkan firman Tuhan itu seperti obat, seperti antiseptik yang menyembuhkan, yang bersifat membasmi atau mencegah satu pembusukan atau penyakit menjadi lebih parah. Kalau orang yang sakit diobati, dirawat, diambil tindakan untuk dia bisa sembuh saja belum tentu sembuh. Ada kemungkinan juga dia tidak sembuh. Sudah bisa digambarkan, apalagi untuk mereka yang dengan sengaja tidak mau diobati, tidak mau dirawat, ya sudah pasti penyakitnya akan jauh lebih buruk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam khotbah minggu lalu saya menyampaikan juga tentang 4 karakteristik kekristenan yang dangkal. Ini masih berkaitan satu sama lain. 4 karakteristik kekristenan yang dangkal tersebut antara lain yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang menerima firman dengan gembira. Artinya mereka suka dengar firman. Suka dengar firman yang memang dia sukai. Orang seperti ini hanya mau dengar firman yang menguatkan, yang menghibur, yang membangun. Tetapi firman yang sifatnya menasehati, mengoreksi, menelanjangi dosa dia tolak. Karakteristik yang kedua dari kekristenan yang dangkal adalah mereka tidak berakar. Karena pilih-pilih firman itulah penyebabnya. Sehingga kekristenan mereka dangkal, pengertian mereka dangkal. Hubungan pribadi mereka dengan Tuhan juga dangkal. Biasanya orang-orang seperti ini tidak betul-betul mengalami pertobatan sejati. Karena pertobatan itu tidak bisa dipisahkan dari kesadaran seseorang akan dosa. Di mana dosanya ditelanjangi dan kemudian dia menyadari dia orang berdosa dan mengambil keputusan untuk bertobat. Yang ketiga, karakteristik dari kekristenan yang dangkal adalah mereka percaya atau tahan sebentar saja. Memang mereka memulai kekristenannya dengan begitu semangat, antusias. Tetapi sayang mereka tidak mengakhiri dengan baik perjalanan kekristenannya. Dan yang keempat, ketika menghadapi cobaan, mereka tidak tahan.
mereka murtad. Nah, ini menjawab pertanyaan mengapa ada orang Kristen yang murtad. Mengapa ada orang-orang yang notabene-nya pelayan Tuhan di gereja, bahkan pendeta bisa murtad. Tidak menjadi jaminan bahwa kalau seorang itu melayani Tuhan atau dia pendeta pasti memiliki persekutuan yang mendalam, pengertian yang mendalam dengan Kristus. Bisa saja seorang menjadi pelayan Tuhan bahkan menjadi pendeta tetapi tanpa mengerti betul-betul apa yang dilayaninya. Jadi tidaklah sulit untuk bisa menebak bahwa orang-orang yang demikian pasti ketika menghadapi cobaan, pasti ketika menghadapi ujian, mereka mundur, mereka murtad. Nah, cobaan juga bisa berupa sesuatu yang sifatnya kesulitan-kesulitan hidup. Dan banyak orang mungkin tidak tahan menghadapi kesulitan hidup, termasuk kesulitan dalam melayani Tuhan. Tidak sedikit dari orang Kristen, para pelayan Tuhan yang mundur karena beratnya melayani Tuhan. Tapi ada juga cobaan atau ujian itu bicara mengenai hal-hal yang sifatnya kenikmatan hidup, kelimpahan. Ada orang tatkala masa sukar justru dia kuat, semakin dekat sama Tuhan. Tetapi tatkala dia menghadapi kenikmatan hidup, kelimpahan, mereka tidak tahan. Itulah yang terjadi ketika seseorang memiliki kualitas kehidupan Kristen yang dangkal. Mereka mungkin ke gereja, mereka mungkin dibaptis, mereka mungkin melayani Tuhan. Tapi sejatinya mereka bahkan tidak mengerti arti atau makna menjadi pengikut Kristus itu seperti apa. Konsekuensi dari menjadi pengikut Kristus itu seperti apa. Mereka tidak mengerti arti menyangkal diri, mereka tidak mengerti arti pikul salib, menyerahkan hak, bertobat sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukan soal pengertian dalam arti intelektualnya, tetapi lebih kepada bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi apa yang saya sampaikan minggu lalu menjawab pertanyaan mengapa ada orang-orang yang akhirnya menjadi murtad dan meninggalkan kekristenan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu saudaraku sekalian terus membangun dasar kekristenan kita. Jangan puas hanya seminggu sekali datang ke gereja mendengar firman. Jangan puas hanya seminggu sekali terlibat dalam kegiatan gerejawi. Milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan secara mendalam. Belajar kebenaran firman Tuhan, pengetahuan-pengetahuan praktis untuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Terus latih otot-otot rohani kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi kuat. Kita tidak gampang menyerah dalam menghadapi tantangan situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya itu, ketika ada masa di mana kelimpahan datang, potensi untuk kita menikmati berkat materi, berkat kebesaran secara duniawi, kita tidak lupa diri, kita tidak jatuh. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu saudaraku sekalian tentang para pembunuh kehidupan rohani Anda, ini menjawab pertanyaan mengapa orang Kristen tidak kunjung berbuah sekalipun sudah lama menjadi Kristen dan juga sudah mengerti kebenaran. Kalau tadi yang pertama kita menjawab pertanyaan kenapa ada orang Kristen yang murtad jadi mualaf. Sekarang lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini kita mau menjawab
pertanyaan, mengapa ada orang Kristen yang sekalipun dia mengerti firman, lama jadi orang Kristen, mungkin juga aktif dalam kegiatan gereja, tetapi tidak berbuah, tidak berubah. Baik buah pertobatan, buah pelayanan kasih kepada sesamanya, maupun buah karakter atau buah roh. Kita tidak melihat itu, atau bahkan mungkin kita sendiri yang harus introspeksi juga. Kenapa ya? Saya ngerti firman, saya aktif melayani Tuhan, saya mungkin jadi pengurus dalam sebuah gereja. Tapi kenapa kok saya tidak menunjukkan buah pertobatan yang radikal? Kenapa hidup saya tidak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar saya? Dan kenapa sifat-sifat lama saya tidak kunjung berubah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya inilah yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani, yang dimaksud dengan beban atau dosa yang begitu merintangi perlombaan iman kita yang harus kita tanggalkan. Dalam hidup ini, dalam perlombaan iman kita, ada hal-hal tertentu, ada beban tertentu yang harus kita tanggalkan. Kalau kita tidak tanggalkan, itu akan begitu menghalangi, begitu merintangi perjalanan iman kita. Dan kita bisa tidak finishing well. Kita bisa tidak menyelesaikan pertandingan nanti dengan baik. Banyak para pelayan Tuhan berjatuhan, hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Bukan karena mereka tidak aktif pelayanan, bukan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka terlalu banyak beban dan dosa yang merintangi perlombaan iman mereka. Inilah yang saya bahasakan dengan para pembunuh kehidupan rohani kita. Kita harus mengenali sesuai dengan terang firman Tuhan, kemudian introspeksi diri. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dan membersihkan setiap penghalang perlombaan iman kita. Setiap pembunuh kehidupan rohani kita. Kita harus bisa menyingkirkannya. Kita harus berusaha menyingkirkan setiap pembunuh kehidupan rohani kita tersebut. Setidaknya ada 4 pembunuh kehidupan rohani yang ditulis di dalam kitab Injil. Ini masih berkaitan mengenai tipe pendengar atau tipe penerima firman Tuhan. Yang pertama adalah kekhawatiran hidup. Matius pasal 13 ayat 22 mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi hal pertama, pembunuh pertama dari kehidupan rohani kita adalah kekhawatiran hidup. Apa sih yang disebut khawatir itu, saudaraku sekalian? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya khawatir itu adalah perasaan takut, perasaan cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Nah, biasanya orang khawatir akan beberapa hal. Misalnya khawatir akan kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan makan, minum, pakaian, ya tempat tinggal, kendaraan, hal-hal yang sifatnya kebutuhan jasmani yang harus terpenuhi. Ini yang pernah saya sampaikan juga dalam pemberitaan firman Tuhan, bahwa baik orang kaya, orang miskin,
Anak-anak, orang dewasa punya kekhawatirannya sendiri. Nah, semua orang itu sebenarnya sudah khawatir bukan saja sejak dia dewasa. Anak-anak remaja juga sudah punya kekhawatirannya. Khawatir nanti kalau gede mau jadi apa ya, sekolah di mana ya, orang tuaku bisa nyekolahin aku nggak ya, nanti aku bisa sukses apa nggak ya. Nah, saya katakan tadi orang kaya dan orang miskin juga punya kekhawatirannya sendiri. Orang miskin biasanya khawatir besok makan apa, minggu depan anak masuk sekolah bisa bayar atau tidak, kontrakan rumah habis besok atau minggu depan, apakah ada uang di tabungan untuk bisa bayar. Nah, itu kekhawatirannya orang miskin. Kekhawatirannya orang kaya juga ada, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Biasanya mereka juga khawatir. Soal makanan juga mereka khawatir. Apa ya makanan yang bisa dimakan? Khawatir nanti kalau makan daging asam uratnya naik atau kolesterolnya naik. Kalau makan atau minum yang enak nanti gula darahnya naik. Kalau orang miskin khawatir bahwa besok tidak ada tabungan untuk bisa bayar uang sekolah anak, bayar kontrakan, bahkan untuk beli beras. Orang kaya juga bisa khawatir. Uangnya yang MM-an, TT-an itu bisa raib, bisa hilang kalau gagal investasi misalnya, atau dirampok, dicuri orang. Jadi pada dasarnya baik orang kaya, orang miskin punya kekhawatirannya sendiri. Nah, saudaraku sekalian, khawatir itu bukan masalah besar kecilnya income. Bukan soal kita punya duit banyak atau sedikit. Karena kenyataannya Bapak Ibu saudaraku sekalian, orang punya gaji 1 juta khawatir. Naik jadi 5 juta khawatir juga. Tanyakan orang yang gajinya misalnya 15 juta. Pasti mereka juga punya rasa khawatir. Lalu tanyakan juga orang yang gajinya 50 juta. Bahkan 500 juta pemasukannya tiap bulan. Mereka masih khawatir. Khawatir itu bukan soal besar kecilnya income, pemasukan, tetapi soal iman dan manajemen hati kita. Kalau kita tidak bisa memanage hati kita, kita tidak terus mengembangkan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, berapapun nilai materi yang kita pegang, kita tetap khawatir. Tapi juga ada kekhawatiran karena hal-hal lain, misalnya karena situasi sekarang, misalnya pandemi ini, khawatir kalau kena virus atau terpapar virus COVID-19 kemudian meninggal dunia. Ada orang khawatir tentang apa kata orang tentang penampilannya. Ada juga seperti itu. Apa ya, nanti orang bilang saya kurang apa ya, rambut saya bagaimana ya, pakaian saya bagaimana ya, baju saya bagaimana ya, tas saya bagaimana, alis saya bagaimana ya. Ada orang juga khawatir tentang apa kata orang. Nah, itu biasanya berhubungan dengan citra dirinya. Tapi ada jenis kekhawatiran yang lain juga yang menurut saya itu parah juga. Tapi ada khawatir kalau orang lain lebih bahagia dari dia, lebih diberkati daripada dia. Nah, itu yang disebut dengan cemburu. Aneh, memang aneh. Manusia itu memang aneh Bapak Ibu. Suka khawatir untuk hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Memang pada batas tertentu khawatir, takut itu masih relatif aman. Misalnya kita khawatir gak naik kelas anak-anak muda, mereka belajar sungguh-sungguh akhirnya bisa naik kelas. Khawatir nanti terjadi kecelakaan di jalan, cek dulu kendaraannya sebelum jalan jauh, itu bagus kan. Khawatir nanti ada pencuri masuk, rumah dicek sebelum tidur, pintu-pintu
kunci semua, itu masih pada batas yang baik. Tapi kalau berlebihan itu sampai nggak bisa tidur, sampai makan nggak enak, sampai nggak bisa beraktivitas secara maksimal. Kenapa? Karena khawatir, karena takut, cemas. Dan bisa beda-beda, kasusnya bisa beda-beda, saudaraku sekalian. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saya juga punya kekhawatiran sendiri. Punya. Semua orang punya. Tapi mari kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menurut Alkitab, dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Menyerahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, rasa cemas kita dalam doa. Bawa keinginan kita dalam permohonan kepada Allah sambil terus mengucap syukur. Itu yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi. Kita latih, kita singkirkan kekhawatiran kita lewat menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Dan doa itu obat yang paling luar biasa. Doa dan ucapan syukur itu obat yang luar biasa. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah mengucap syukur. Apa yang mau diucapin syukur, Pak? Semuanya serba pas, semua serba kurang malah. Mengucap syukur itu bukan hanya sesuatu karena kita mendapat hal-hal yang sifatnya lebih. Tatkala kita mengalami kekurangan dalam situasi sulit dan kita tetap mengucap syukur, disitulah kekuatan kita. Disitulah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus akan memberikan kita semangat yang baru, gairah yang baru. Tapi kalau kita sudah ngeluh, banyak komplain, kecewa, meninggalkan persekutuan kita yang pribadi dengan Tuhan dalam doa, itu makin memperburuk suasana hati kita. Disebabnya kepada para ibu-ibu dalam suratnya dalam 1 Petrus pasal 3, Rasul Petrus menasihatkan juga kepada para ibu-ibu, jangan hanya fokus kepada penampilan lahiriah, hanya ngurusin rambut, ngurusin pakaian, ngurusin perhiasannya, tetapi harus mempercantik manusia batiniahnya hari demi hari, sehingga dia punya roh yang tentram, punya roh yang lemah lembut. Dan itu perlu dilatih ya, ibu-ibu yang di rumah. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu juga paling menentukan suasana rumah jadi panas atau dingin. Karena kalau ibu-ibunya aman, ayam, tentrem, suami juga biasanya ayam, tentrem. Tapi kalau ibu-ibunya panas terus, rumah juga suasananya panas terus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembunuh kehidupan rohani kita yang kedua tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 22, yaitu tipu daya kekayaan. Apa yang dimaksud tipu daya kekayaan di sini, Bapak Ibu? Begini, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah dengan kita punya harta yang melimpah. Harta itu titipan kepercayaan dari Tuhan. Kita bisa menggunakan harta kita untuk memuliakan namanya, untuk jadi berkat bagi sesama kita. Tetapi iblis bisa banyak bermain di harta. Dia akan suntikkan dalam pikiran manusia, dalam pikiran setiap orang bahwa harta itu punya nilai lebih. Itulah yang disebut dengan tipu daya kekayaan. Yang pertama, iblis suntikkan dalam pikiran manusia bahwa kekayaan itu bisa memberi penghiburan. Jadi nggak apa-apa kerja banting tulang pagi, ketemu pagi lagi, rusakin badan nggak apa-apa, nanti kamu terhibur, kamu dapat duit banyak, kamu bisa bahagia nanti. Nah, itu tipuan yang pertama.
Itu sebabnya nggak salah kita kerja keras, kita punya banyak uang, nggak salah. Yang salah itu kalau akhirnya kita tertipu bahwa kita pikir dengan banyak uang yang kita miliki hidup kita lebih bahagia. Pak, banyak uang saja nggak jamin bahagia. Gimana kalau nggak punya uang, Pak? Ya, tentu kita membutuhkan uang untuk alat kita melakukan transaksi. Bahkan melayani Tuhan juga kita perlu uang. Tapi jangan tertipu, uang itu bukan sumber penghiburan dan kebahagiaan kita. Itu alat untuk kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita. Tapi bukan sumber kebahagiaan kita. Karena sumber kebahagiaan kita tidak di uang, tetapi di Tuhan kita. Nah, Alkitab mengatakan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Jadi enggak salah kita punya uang banyak, enggak salah kita punya kekayaan. Yang salah kalau akhirnya kekayaan itu menjadi sumber penghiburan kita. Harusnya sumber penghiburan kita ya hanya Tuhan. Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan penghiburan kita. Nah, yang kedua, yang menjadi tipu daya kekayaan adalah kekayaan itu seolah-olah bisa memberikan ketenangan dan rasa aman. Tentu ini ketenangan dan rasa aman yang semu. Coba kita tes diri kita. Benar gak sih kalau kita punya tabungan dengan nilai tertentu, cek di saldo ATM kita dengan nominal tertentu, ada seperti rasa tenang, rasa aman. Misalnya, masih 10 juta, itu kayak ada rasa aman. Ya apa iya? Tapi kalau di tabungan tinggal 50.000, yang ada gelisah, kacau, panik. Apakah salah kita punya tabungan? Tidak salah. Alkitab juga mengajarkan kita untuk bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Kita bisa punya tabungan untuk bentuk pertanggungjawaban keuangan kita. Jangan hari ini gaji 5 juta, hari ini juga dihabiskan. Gaji naik jadi 15 juta juga habis juga, kurang juga, malah utang di mana-mana. Gaji 50 juta habis juga, kurang juga. Ya itu tentu tidak baik. Saya sudah sebagai hamba Tuhan mengerti karena saya juga ngalami. Tetapi hati-hati. Tuhan tidak melarang tabungan, Tuhan tidak melarang kita ikut program asuransi. Tuhan tidak melarang kita punya simpanan, deposito dan lain-lain. Tetapi jangan sampai kita tertipu bahwa seolah-olah dengan simpanan kita, tabungan kita tersebut, kita punya rasa tentram, rasa tenang yang sejati. Alkitab mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan kita yang sesungguhnya itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Damai yang sesungguhnya itu ketika kita berjalan dalam kehendak Bapa Surgawi. Bukan ketika di tangan kita ada begitu banyak uang yang bisa kita genggam. Deposito kita banyak. Tabungan kita, aset-aset kita banyak. Ya puji Tuhan, kalau sudah punya puji Tuhan. Pakailah itu untuk kemuliaan namanya. Tipu daya kekayaan yang ketiga adalah kalau kita berpikir bahwa kekayaan itu bisa menolong kita di hari kekekalan. Di saat kita menutup mata mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Bisa saja orang mati membawa hartanya di kuburan, tapi hanya sampai di kuburan. Tidak mungkin sampai di keabadian, di kehidupan yang akan datang. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.
Yang bisa melepaskan kita dari maut itu adalah kebenaran. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian kita belajar kebenaran, mengerti kebenaran, kemudian menghidupi kebenaran tersebut. Minggu depan akan saya sambung di bagian yang ketiga dan keempat, para pembunuh kehidupan rohani kita. Tetapi dua hal ini yang penting untuk kita catat, untuk kita camkan: kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Jangan pernah menyepelekan dua hal ini. Dua hal ini saja cukup untuk bisa membunuh iman kita, membunuh kehidupan rohani kita. Kita memang mungkin aktif dalam pelayanan, kita aktif dalam kegiatan rohani, kita doa, kita ikut pendalaman Alkitab, kita juga rajin mungkin memberikan persembahan, tapi juga terlalu banyak beban kekhawatiran hidup, beban tipu daya kekayaan yang begitu membelenggu jiwa kita, sehingga belenggu tersebut mencekik, menghimpit kehidupan rohani kita sampai kita binasa. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengar. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mengerti bagaimana pentingnya pertumbuhan rohani kami, kehidupan rohani kami. Kami harus sungguh-sungguh mengenali apa yang menjadi pembunuh dari kehidupan rohani kami. Mungkin itu kekhawatiran dunia, kekhawatiran hidup yang terus menyelimuti jiwa dan pikiran kami, sehingga kami tidak betul-betul bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Kekhawatiran itu yang membuat kami mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membuat kami mungkin akhirnya memburu uang di atas segala-galanya, memutuskan dan mengambil tindakan-tindakan yang kadang-kadang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, bahkan melanggar hukum dari negara ini. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa, dan tolong kami supaya kami bisa mengalahkan, menguasai perasaan khawatir kami, memanage suasana hati kami sedemikian rupa, dan terus mengembangkan otot-otot rohani kami sehingga kami kuat, teguh dalam pengharapan, dan belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kami juga terus harus mewaspadai tentang tipu daya kekayaan. Terima kasih untuk berkat-berkat materi yang Kau percayakan kepada kami. Tapi biarlah itu hanya semata-mata menjadi alat untuk kami melayani Tuhan, alat untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bukan sarana untuk kami membangun kerajaan pribadi kami, bukan menjadi sumber penghiburan kami, sumber ketenangan dan rasa aman kami. Karena sumber ketenangan dan rasa aman kami hanya Engkau sendiri. Bahwa hanya dekat Engkau saja, hanya dekat Allah saja, jiwa kami tenang. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita dan juga mempersiapkan alat sakramen perjamuan kudus.
kita akan mengambil kesempatan kali ini untuk melakukan sakramen perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan sekaligus menghayati kematiannya di dalam hidup kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap kali kita melakukannya, kita mengingat pengorbanannya. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita dan juga roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu siapkan atau penggantinya di rumah, mungkin biskuit, sirup atau teh sebagai pengganti roti dan anggur. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengikuti perjamuan kudus, mengambil waktu kesempatan untuk makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dan sucikan hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami. Jika Engkau menemukan ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami. Layakkan kami untuk mengambil roti, mengambil anggur atau penggantinya, dan mengikuti perjamuan kudus hari ini. Sucikan juga, kuduskan juga roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur ini. Biarlah ini menjadi alat untuk kami melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bisa mempersiapkan pertama-tama roti atau pengganti dari roti yang sudah siapkan. Mari kita angkat roti kita di tangan sebelah kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan cawan atau anggur atau penggantinya. Saudara angkat di tangan sebelah kanan dan ikuti saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang dari darah Kristus? Mari yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan kita boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa untuk roti dan anggur dan juga penggantinya yang boleh menjadi lambang tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Biarlah kami boleh mengisi keselamatan
anugerah yang Engkau berikan dengan mengerjakannya dengan takut dan gentar. Kami boleh mengisi kehidupan ini dengan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Kalau sebentar kami kembali ke komunitas atau kembali melakukan aktivitas kami, selesai ibadah ini biarlah Engkau memberkati hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang dengan setia melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu dengan menyiapkan seluruh rangkaian acara ini. Berkati juga jemaat yang dengan setia mempersembahkan persembahan mereka dalam masa-masa sulit mereka. Karena mereka mempercayai bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka layani adalah Allah yang hidup. Berkati apapun yang menjadi pergumulan dan masalah mereka, Tuhan, kiranya tolong. Berkati juga bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi seperti ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah, kepada tim yang menangani COVID-19 ini, supaya semua diberikan hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan dan bisa menangani pandemi ini dengan hasil yang baik, yang maksimal demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati berkata, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.